Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 5 persamaan garis lurus. Kita fokuskan pada materi pengertian kemiringan. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 223 sampai 230 untuk siswa kelas 8 SMP. Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tangga bersandar pada dinding. Tangga ini memiliki kemiringan, sehingga definisi kemiringan adalah rasio antara jarak vertikal terhadap jarak horizontal. Persamaan berikut menyatakan pengertian kemiringan. Kemiringan yaitu perubahan panjang sisi tegak vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar yang horizontal. Kita perhatikan tabel 5.1. Kemiringan persamaan garis lurus yang melalui dua titik koordinat. Misalkan persamaannya yaitu Y sama dengan 2X. Salah satu titiknya yang dilalui 1,2. Karena pada gambar ini melalui 0,0, maka titik yang kedua adalah 0,0. Sehingga gradiennya M sama dengan, karena melalui 0,0 kita tuliskan Y per X saja. Y-nya di sini 2 per X-nya adalah 1. 2 per 1 sama dengan 2. Sehingga gradiennya adalah 2. Nomor 2, Y sama dengan negatif 2X. Salah satu titik yang dilalui negatif 1,2 dan melalui titik 0,0. Maka gradiennya M sama dengan Y per X. Y-nya adalah 2, X-nya negatif 1, maka sama dengan negatif 2. Nomor 3, Y sama dengan 2X dikurangi 4. Sebenarnya gradiennya di sini yaitu 2. Bagaimana untuk mencari jika dua titik diketahui, salah satu titiknya yaitu 3,2. Kita ambil sembarang titik, yaitu misalkan ini, 2,0. Maka gradiennya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 yaitu 0, atau kita ngambil di atas ini adalah X2 Y2. Maka Y2-nya adalah 2 dikurangi Y1-nya yaitu 0 per X2 3 dikurangi X1-nya 2. 2 dikurangi 0, 2 per 3 dikurangi 2, 1. 2 per 1 sama dengan 2. Maka gradiennya adalah 2. Nomor 4, Y sama dengan negatif 2X ditambah 6. Maka gradiennya adalah negatif 2. Jika ada dua buah titik, negatif 1,8, dan melalui, kita ambil yang ini, yaitu 3,0. Maka titik yang kedua yaitu 3,0. Sehingga gradiennya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 misalkan di sini adalah 8 per Y1-nya adalah 0 per X2-nya negatif 1 dikurangi X1-nya adalah 3. Sama dengan 8 per negatif 1 dikurangi 3 negatif 4. Sama dengan 8 dibagi negatif 4, negatif 2. Maka ini ada gradiennya. Nomor 5, persamaan garisnya Y sama dengan X. Titik yang dilalui 1,3. Kita perhatikan gambarnya. Ini adalah persamaan Y sama dengan X. Sehingga titik 1,3 ini adalah salah. Seharusnya kalau kita mengambil 1,1. Dan melalui 0,0. Karena melalui 0,0 maka gradiennya yaitu Y per X. Y-nya adalah 1, X-nya 1. 1 dibagi 1, 1. Sehingga gradiennya adalah sama dengan 1. Nomor 6, Y sama dengan 4X ditambah 3. Titik salah satunya yaitu negatif 2, negatif 5. Untuk menentukan titik yang kedua, kita bisa mencari titik potongnya. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Maka kita
kita substitusi Y sama dengan 4 kali 0 ditambah 3. Y-nya sama dengan 3. Sehingga titiknya adalah 0,3. Titik yang kedua, 0,3. Kita substitusi kebersamaan gradiennya, yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 kita misalkan negatif 5 dikurangi Y1 3 per X2 negatif 2 dikurangi X1 0. Maka sama dengan negatif 8 per negatif 2 atau sama dengan 4. Sehingga gradien di sini sama dengan 4. Dan ini adalah bentuk garisnya. Berdasarkan hasil kegiatan pada kedua persamaan di atas, coba kalian eksplorasikan hasil diskusinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang membedakan garis yang melalui pusat koordinat dengan garis yang melalui titik lain dalam sistem koordinat? Kita perhatikan pekerjaan kita dari nomor 1 sampai nomor 4. Garis yang melalui pusat koordinat tidak ada konstantanya. Contohnya, Y sama dengan 2X. Y sama dengan negatif 2X. Sedangkan garis yang tidak melalui pusat koordinat ada konstantanya. Contohnya nomor 3, Y sama dengan 2X dikurangi 4. Maka konstantanya atau C-nya sama dengan negatif 4. Nomor 4, Y sama dengan negatif 2X ditambah 6. Maka konstantanya adalah 6. Nomor 2, pada koordinat kartesius, mengapa beberapa garis miring ke kanan sementara yang lain miring ke kiri? Kita perhatikan gambar 1 sampai 4. Nomor 1 dan nomor 3 miring ke kanan, sedangkan nomor 2 dan nomor 4 miring ke kiri. Garis yang miring ke kanan adalah gradiennya positif. Sedangkan garis yang miring ke kiri, gradiennya negatif. Nomor 3, bagaimana cara menentukan persamaan garis dengan kemiringan M yang melalui pusat koordinat? Kita perhatikan gambar nomor 1 dan nomor 2, ini melalui pusat koordinat. Maka gradiennya M sama dengan Y per X. Nomor 4, bagaimana persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M? Ini adalah persamaan nomor 3 dan nomor 4. Persamaannya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Contoh 5.3. Jika diketahui garis dengan kemiringan M dan melalui titik A 2,4, maka tentukan persamaan garis tersebut. Diketahui di sini M-nya adalah 3 dan titik A yaitu 2,5. Persamaan garisnya, rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 adalah 5 sama dengan gradiennya 3, X dikurangi X1-nya 2. Y dikurangi 5 sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali negatif 2, negatif 6. Maka sama dengan Y sama dengan 3X, negatif 5 ini dipindah ke ruas sebelah sehingga menjadi negatif 6, dikurangi 5 menjadi ditambah 5. Y sama dengan 3X dikurangi 1. Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar serambi belakang sekolah. Ini adalah berandanya tinggi dengan lantai dasar 90 cm. Jarak dari beranda ke ujung lantai dasar ini 7 meter. Berapakah kemiringannya? Kemiringannya yaitu M sama dengan Y per X. Y-nya di sini adalah 90 cm dan X-nya adalah 7 meter. 7 meter itu sama dengan 700 cm. Sehingga kemiringannya adalah Y-nya 90 per 700 sama dengan 0,128 cm. Ini adalah kemiringannya. Tahukah kalian bahwa Australia, negeri kanguru, memiliki aturan dan larangan terkait kemiringan suatu jalan atau lintasan tertentu?
Untuk mengakomodasi penggunaan kursi roda, kemiringan jalan tidak boleh melebihi 0,15. Kemiringan tidak boleh lebih dari 0,25 di area parkir yang aman. Kemiringan tidak boleh lebih dari 0,875% pada anak tangga bangunan. Dan untuk pejalan kaki, kemiringan trotoar tidak boleh lebih besar dari 0,325. Jarak terpendek yang dapat dibangun dengan tetap aman bagi pengguna kursi roda timbul dari kemiringan jalan yang direkomendasikan sebesar 0,15. Berapa jaraknya? Gradien sama dengan Y per X. Gradiennya di sini 0,15. Sedangkan tingginya yaitu 90 per X. Maka X-nya sama dengan 90 dibagi dengan 0,15. Atau X sama dengan 90. Ini dipindah ke atas sehingga menjadi 100 per 15. Atau sama dengan 600 cm. Ini adalah jarak teramannya. Ayo mencoba. Agar kalian lebih memahami cara mendapatkan persamaan garis lurus, coba berbicara dengan teman kalian tentang pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa pengetahuan dan pemahaman kalian tentang kemiringan garis lurus? Kemiringan garis lurus itu bisa disebut juga dengan gradien. Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Nomor 2, apa yang dapat kalian simpulkan dari kemiringan garis lurus? Kemiringan garis lurus disimbolkan atau dirumuskan dengan Y per X. Atau gradien dirumuskan kalau melalui dua titik Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nomor 3, bagaimana cara menemukan persamaan garis lurus jika diketahui kemiringan dan titiknya? Coba kalian perhatikan dengan cermat tabel 5.2 berikut, kemudian lengkapi. Jika melalui titik 0,0, maka kemiringannya 2, sehingga persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Kalau melalui 0,0, kemiringannya negatif 2, maka persamaan garis lurusnya Y sama dengan negatif 2X. Di sini melalui 0,0, kemiringannya 3, maka persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan 3X. Melalui 0,0, kemiringannya negatif 3, maka persamaan garis lurusnya Y sama dengan negatif 3X. Jika melalui 1,1, kemiringannya adalah 0, sehingga persamaan garisnya Y sama dengan negatif 1. Di sini salah, seharusnya Y sama dengan 1. 1 ini didapat dari nilai Y. Melalui negatif 1, negatif 1, kemiringannya adalah 0, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 1. Negatif 1 didapat dari titik ini. Jika melalui 0,2, kemiringannya 1. Kita substitusi ke persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya adalah 2, sama dengan M-nya adalah 1, dikali X dikurangi X-nya di sini 0. Y dikurangi 2 sama dengan 1 kali X, X. 1 kali 0, 0. Maka sama dengan Y sama dengan X, 2 dipindah ke ruas sebelah, ditambah 2. Maka ini adalah persamaannya. Melalui titik 1, negatif 2 dan gradien atau kemiringannya 2. Sehingga persamaannya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya adalah negatif 2, maka di sini berubah menjadi ditambah 2. Sama dengan gradiennya adalah 2. X dikurangi X1-nya 1. Y ditambah 2 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2. Maka Y sama dengan 2X dikurangi 2, 2 ini dipindah ke ruas sebelah, dikurangi 2. Sehingga Y sama dengan 2X dikurangi 4. Ini persamaan garisnya. Nomor 4, jika diketahui kemiringan garis lurus seperti berikut ini, maka gambarlah grafiknya. Yang A,
M sama dengan negatif 1/2. Kita buat koordinat kartesius. M negatif 1/2, ini persamaan garisnya. M sama dengan negatif 1. M sama dengan negatif 2. M sama dengan 1/2. M sama dengan 1. M sama dengan 2. Sehingga kalau kita urutkan di sini, ini yang A, B, C, D, E, F. Coba simpulkan menurut kalian apa hubungan antara gambar garis lurus dan kemiringannya. Kalau kemiringannya atau gradiennya negatif, maka miring ke kiri. Kalau positif, maka miring ke kanan. Ayo berpikir kreatif. Segitiga siku-siku terdiri dari 3 titik, A,5, B, negatif 2,3, dan C, 3,B. Dapatkah kalian menemukan kemungkinan terbentuknya segitiga siku-siku dan ukuran kemiringannya dengan membuat sketsa? Jelaskan alasan kalian. Kita buat sketsanya. Karena yang diketahui di sini titik B, yaitu negatif 2,3. Ini adalah titik B. Sehingga kemungkinan, karena di sini A,5. 5 pada sumbu Y. Di sini letak titik A-nya. Sedangkan titik C 3,B. Di sini letak titik C-nya. Kemungkinan untuk segitiga siku-siku di sini adalah letak titik A, yaitu negatif 2,5. Di sini letak titik C-nya, yaitu 3,3. Maka ini bisa dibuat segitiga siku-siku. Pertanyaan di sini, kita sudah menemukan kemungkinan terbentuknya segitiga siku-siku. Sekarang kita akan menentukan ukuran kemiringannya. Kemiringan di sini yaitu AC. A titiknya yaitu negatif 2,5 dan C 3,3. Sehingga gradiennya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2, 3, dikurangi Y1, 5. Per X2, 3, dikurangi X1, negatif 2, maka ditambah 2. Sama dengan 3 dikurangi 5, negatif 2, per 3 ditambah 2, 5. Maka gradiennya adalah negatif 2 per 5. Ayo berpikir kritis. Menurut Durrahman, suatu garis tidak mempunyai nilai kemiringan jika sejajar dengan sumbu Y, dan kemiringannya bernilai 0 jika sejajar dengan sumbu X. Burhan di sisi lain mengatakan bahwa setiap garis sejajar memiliki nilai kemiringan yang sama, dan hasil kali dari dua kemiringan garis tegak lurus adalah negatif 1. Setujukah kalian dengan pendapat Durrahman dan Burhan? Kita perhatikan gambar A dan B. Kita teliti untuk pernyataan Durrahman. Suatu garis tidak mempunyai nilai kemiringan jika sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis M dan N. Garis N persamanya yaitu X sama dengan 3. Karena sejajar dengan Y, maka tidak memiliki kemiringan. Pernyataan Durrahman ini benar. Yang kedua, pernyataan Durrahman, kemiringannya bernilai 0 jika sejajar dengan sumbu X. Kita buat sumbu X di sini. Misalkan ini adalah Y sama dengan 4. Maka gradiennya adalah 0. Pernyataan Durrahman benar. Sekarang pernyataan Burhan, di sisi lain mengatakan bahwa setiap garis sejajar memiliki nilai kemiringan yang sama. Contoh gambar yang A ini, garis A dan B, gradiennya adalah sama, yaitu MA sama dengan gradien garis B. Pernyataan ini adalah benar jika M1 tegak lurus dengan M2, maka M1
dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Sehingga pernyataan Abdurrahman dan Burhan kita setuju. Demikian materi pengertian kemiringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.